Food can fix it. Jadi benerin isi piringnya, benerin isi gelasnya, you can fix many things. Anda yang berobat ke mana ya? Ke herbalis ya, katakanlah yang ke terapis gitu kan. Kalau dia tidak memberikan saran makanan sama Anda, obat yang Anda makan tuh gak banyak manfaat, serius. Kenapa? Kata kunci di makanan. Food can fix it. Jadi benerin isi piringnya, benerin isi gelasnya, you can fix many things. Anda yang berobat ke mana ya? Ke herbalis ya, katakanlah yang ke terapis gitu kan. Kalau dia tidak memberikan saran makanan sama Anda, obat yang Anda makan tuh gak banyak manfaat, serius. Kenapa? Kata kunci di makanan. Kata kunci di makanan. Sehingga apa? Kalau kita ngerti apa yang kita makan, nanti sebenarnya contoh mungkin kita bahas, nanti kita akan bahas tentang bagaimana Allah memberikan tanda kepada kita dan bagaimana kita mengapa ya? Belajar untuk berkomunikasi dengan tubuh. Kalau nggak perlu makan, jangan makan. Dan sign-signs atau mungkin tanda-tanda itu memang sudah Allah kasih. Tiba-tiba Anda pengen makan manis, kan gitu. Maka kata kuncinya apa? Jangan makan gula pasir, gitu kan. Makanlah apa? Buah atau mungkin kurma gitu kan, atau apapun yang manis. Tiba-tiba pengen makan pedas, jangan makan apa tuh? Bukan cabai, saus gitu kan. Jangan makan sausnya. Jadi kita akhirnya dipilih. Jadi kenapa? Karena nanti teman sekalian, kata kuncinya nanti kalau kita udah ngerti ini semua, maka kita akan mikir yang saya makan ini kira-kira jadi biang penyakit atau justru malah bikin sehat. Saya kemarin ada sempat tablik akbar di Bandung. Cerita apa gitu lupa. Pasca acara, nah kan ada suara kan? Hah? Wah sih. Pasca acara itu yang jualan di luar gak laku semua. Paham? Maka saya bilang nanti kalau kita bikin acara lagi, itu harus di training dulu tuh yang jualan. Pasarnya kan sudah ada nih, orang-orang udah tercelup kayak begini pasarnya. Nanti perlu itunya, produknya kan, mereka jualan lah. Jadi yang jualan cilok, cireng, seblak gitu kan, yang kita ganti tuh. Jual jus, jual buah potong atau sayuran kukus atau apa gitu kan, kan keren kayak begitu. Jadi kita menciptakan market sendiri gitu kan. Seperti itu ke depannya. Maunya sih begitu. Kenapa Bapak? Coba yang sudah mulai ikut pola-pola saya ini, saya katakan teman sekalian, Anda sudah mulai mikir nggak makan bakso sekarang? Iya kan? Coba baksonya dari mana, mie dari mana, bla bla segala macam, udah mulai mikir. Sekarang Anda makan mie ayam, misalkan gitu kan, mie-nya lagi, ayamnya lagi, segala macam lah gitu kan. Banyak banget yang kita perlu pikirin gitu kan. Dalam konteks bahwa jangan sampai yang dimakan itu bikin masalah. Sebab apa? Ada orang bilang, ngapain sih beribut pagi-pagi minum apa jeniper lah, apa segala macam. Terus dia pagi-pagi ngapain? Uduk lah, teh manis lah, segala macam. Nanti suatu hari kelak yang dia pikir sulit itu akan dirasakan sulit saat dia sudah dirawat di rumah sakit gitu. Itu faktanya. Ya, faktanya begitu. Jamaah akhwat silakan maju lagi ke depan karena mungkin di belakang penuhan, silakan. Ibu-ibu silakan maju aja. Jadi gitu teman sekalian. Jadi nanti kalau sudah ngerti sudah ngerti konsepnya ini, maka insya Allah akan lebih gampang memperbaiki isi piringnya. Termasuk nanti sarapan pagi mulai sekarang diubah. Majunya tanpa suara kan bisa. Gak usah suara. Jadi kalau nanti sudah ngerti ini polanya, maka insya Allah nanti teman-teman banyak sekali yang bisa kita perbaiki. Bahkan ada dengan kan sekarang informasi kan sudah sangat terbuka ya, teman-teman bisa browsing ya, bisa dapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Baik, kalau kita bicara tentang itu tadi three brains tadi atau mungkin 3 otak tadi, dan bagaimana Islam atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang itu ya. Jadi kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya apa? Benerin 3 hal tadi. Benerin 3 hal tadi. Apa nih kita benerin? Yang pertama kan heartnya dibenerin dulu. Hatinya, kolbunya dibenerin dulu. Dengan cara apa? Obat kolbu itu ada 2. Kalau saya sih obat kolbu itu ada 2. Versi saya ya.
Yang pertama Al-Quran dan kebaikan, ya, ibadah segala macam itu obatnya situ. Jadi kalau ada orang hidupnya nggak bahagia, mungkin dia kurang banyak berbuat baik, gitu. Atau kalau enggak dia kurang dekat dengan Al-Quran, ya, kurang dekat sama Al-Quran. Jadi kalau orang hidupnya banyak ngeluh, mungkin dua hal tadi dia alami atau mungkin dia rasakan atau mungkin dia kerjakan. Jauh dari Al-Quran, jarang berbuat baik, kencelengan dari zaman dulu nih. Sekarang misalkan umur 30 tahun, 40 tahun misalkan. Dari zaman dulu dia umur 20 tahun, kencelengan 2000, nggak ada peningkatan. Gitu kan. Kemarin saya bawa kacang almond di Tangerang. Baru saya bilang ini, Dok, kacang almond mahal gitu kan. Belum apa-apa sudah ngeper sama kacang gitu kan. Jadi mentalnya itu gara-gara apa? Mental muncul kayak begitu gara-gara apa? Gara-gara bisa jadi karena yang dimakan banyak masalah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini versi saya ya. Yang kedua apa? Ya tadi dia lupa kita punya Tuhan gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda pengen apapun ya, iman, kolbu, nanti kita akan bahas yang ke atas sama ke bawahnya nanti. Jadi iman atau kolbu kita itu dia menjadi juru bicara kita semua hal gitu kan. Saya dulu pernah pengen beli, ya saya cerita sedikit supaya mungkin jadi semangat buat Anda. Saya pengen beli 1 jam saat itu, sekitar 4 tahun yang lalu lah. Jam itu menurut saya bagus, cuma saya nggak ada duit yang saat itu. Ya, lihat jam itu di mall gitu kan, saya pengen beli jam ini kan. Kenapa saya pengen? Karena memang kata kuncinya Pak, kalau Anda mulai sekarang, selama ini kan kita berpikir sedekah itu untuk keluarga, benar. Untuk keluarga, fakir miskin segala macam itu benar. Tapi yang perlu Anda pikirkan juga, sedekah yang tidak kalah baik bahkan terbaik adalah bersedekah untuk diri kita sendiri. Maka sebenarnya kalau ada seseorang diberikan peluang atau mungkin dikasih 1 piring buah sama 1 piring gorengan, harusnya kalau dia cerita untuk sedekah untuknya, harusnya dia pilih buah. Paham maksudnya? Selama ini orang nggak begitu. Kenapa? Dia merasa untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu dia aja. Ya, hawa nafsu balik-balik situ terus gitu kan. Diajak makan hidup sehat nggak mau. Segala ada alasannya gitu. Kenapa? Karena dia belum paham bahwa sedekah tadi yang terbaik justru untuk dirinya sendiri. Maka paksain, yang namanya ibadah itu kan dipaksain. Semua ibadah harus dipaksain ya. Wajib mah jelas ada perintahnya. Kalau sunnah juga dipaksain. Contoh misalkan orang dia sekian lama hidup itu kan bisa dihitung jari tahajudnya gitu kan. Kenapa? Nggak dipaksain. Ya, kalau sampai kapanpun kita mengatakan misalkan tadi kacang almond mahal, ini mahal, sampai kapanpun nggak bisa kita beli, Bu, Pak. Maka ceritanya kalau saya emang saya bukan anak kemarin sore gitu kan, saya memang mendidik saya untuk punya mental yang tidak ecek-ecek gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya tolong murahkan barang ini untuk saya. Begitu terus saya ngomong sama dia, begitu terus saya katakan, pokoknya ketika saya pengen sesuatu, saya minta doa sama Allah dengan keyakinan, dan less than 1 year lah, kurang dari 1 tahun, jam itu bisa saya beli. Seperti itu. Bagaimana caranya? Gak usah dipikirin gitu kan. Maka nanti kalau Anda misalkan dan mengatakan saya belum ada anggaran untuk beli misalkan almond gitu kan, minta sama Allah, sampai mintanya nanti, ya Allah izinkan aku punya almond yang banyak untuk aku sedekahin gitu kan. Kan asik hidup kayak begitu. Ya. Jadi kalau kita sudah menjaga vibrasi atau mungkin getaran hati kita dengan Allah, kan seperti itu teman-teman sekalian. Dan apa yang terjadi? Nanti Allah uji. Nah, saya cerita sedikit ya, mudah-mudahan jadi semangat buat Anda. Suatu hari jam itu saya pakai, ya. Pas ada acara suatu tempat di Lampung atau Bengkulu gitu, lalu lagi saya pakai kan seneng gitu kan, punya barang seperti itulah. Tiba-tiba saya baca Al-Quran, baca Ali Imran. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan atau keimanan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Tetot gitu kan. Ya digodain gitu kan sama Allah. Nah tergantung kita mau ngambil sikap yang mana. Saat itu akhirnya saya mengambil sikap, saya bilang sama Allah, ya Allah saya nggak cinta jam ini. Saya kasih jam itu ke samping saya itu ada supir taksi, saya kasih sama dia jam tadi. Begitu. Bahagia nggak bahagia? Termasuk kalau Anda, teman-teman sekarang mulai biasakan gini. Kalau Anda maaf di luar sana ada maaf pemulung-pemulung atau orang susah yang pakai gerobak itu kan dengan anaknya jalan, cobalah kasih uang, atau kalau boleh saya katakan coba paksakan diri Anda untuk menguras isi dompet Anda, bahkan nggak ada isi lagi, kasih sama dia. Doanya akan beda nanti. Bedanya gimana? Kalau Anda kasih 2.000 dia bilang makasih gitu doang kan. Tapi kalau banyak doanya semoga, banyak, semoganya banyak. Gitu kan? Susah nggak kayak begituan? Susah.
Ya, makanya ngelawan yang paling susah itu ngelawan apa? Ngelawan nafsu. Maka lapar menjadi salah satu cara yang sulit sebenarnya untuk dikendalikan kalau kita nggak menjaga itu. Sehingga apa? Kalau bisa menahan lapar, yang Islam menyebutkan atau mungkin memberikan petunjuk dari Allah dan Rasulullah SAW, dengan puasa Allah siapkan satu pintu khusus bagi orang yang mau nahan lapar, namanya Ar-Royan. Masya Allah. Jadi kalau seandainya saya katakan, kalau kita di sini nih, ada yang sekarang banyak penyakit, entah kolesterol, darah tinggi segala macam, mempraktekkan 8 plus 3 plus B. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis. 3-nya apa? Puasa Imulbid. B-nya apa? Berbekam. Pasti turun darah tingginya. Sains menjelaskan tentang itu gitu loh. Memang dijelaskan sains tentang itu. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah kita belum mampu mengendalikan itu gitu. Ya, artinya kalau memang masih banyak PR-nya, maka kita benerin itunya dulu. Sehingga nanti apa? Sehingga kita akan lebih senang lapar daripada kekenyangan.